Bertemu kembali kita dalam pembelajaran, yaitu pada hari ini kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Tapi kita fokus kepada pengalamanmu, ya. Bagaimana peran keluarga itu berdasarkan yang engkau alami. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita buka pembelajaran kita ini dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa kita? Oke, si Feby, silakan. Baiklah teman-teman, marilah ini menyiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga Engkau memperkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantara Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk jumlah kita semua 16 ya? Hadir semua atau ada yang absen? Hadir semua. Hadir semua, baik. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mengharapkan tidak ada yang suntuk atau yang sedih, semuanya dalam keadaan bergembira ya. Ya Pak. Kita belajar agama ini dengan gembira. Oke. Nah, materi pelajaran kita tadi tentang peran keluarga bagi perkembanganku ditinjau dari pemahaman atau pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita capai dari pertemuan ini. Yang pertama, bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menganalisis peran keluarga bagi pertumbuhan dan perkembangan diri. Yang kedua, dapat menyimpulkan peran keluarga dalam perkembangannya yang menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Untuk mendukung proses pembelajaran kita, perlu kita memahami pemahaman ini, bahwa kita harus memahami makna dan peran keluarga, panggilan pribadi yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam kehidupannya sehari-hari sehingga mampu menciptakan keluarga sebagai surga yang paling nyaman untuk hidup dan berkembang. Itu adalah pemahaman utama yang perlu kita peroleh. Nah, untuk melanjutkan materi pembelajaran kita ini ada pertanyaan. Nah, pertama, ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang turut mengembangkan diri kita? Baik, siapa yang turut mengembangkan diri kita? Si Feby, boleh Feby, silakan. Anggota keluarga. Anggota keluarga. Ada berapa anggota keluarga kita? Ayah, ibu, kakak, adik. Ayah, ibu, kakak, dan Adik. Nah, lalu apakah peran mereka? Ada yang bisa menjawab peran mereka dalam mengembangkan? Oke,
Silakan. Peran ayah sebagai mencari uang untuk keluarga, peran ibu sebagai pengurus rumah tangga, memelihara atau membesarkan saya. Ya, nah, jadi peran keluarga kita itu banyak sekali ya. Pak, Ayah punya peran khusus, ibu punya peran tersendiri, kakak dan adik juga punya peran tersendiri. Tetapi bisa saja peran-peran itu bisa dikerjakan oleh pihak-pihak keluarga kita yang lain. Oke? Nah, bagaimana sikap saya? Bagaimana sikap anak-anak terhadap mereka yang telah berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan? Bagaimana sikap kita? Silakan. ya Pak, Oke, silakan. menghormati dan menghargai mereka. Menghormati dan menghargai mereka. Oke, baik. Ada yang lain? Bisa menjawab? Bisa selain menghormati, baik si Farida. Bersyukur dan berterima kasih dengan mereka yang telah berjasa meningkatkan diri saya. Bersyukur dan berterima kasih. Baik, kita sebagai anak-anak terhadap orang tua yang telah berperan, kita wajib bersyukur. Oke. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan salah satu lagu atau musik. Perlu dipahami dan disimak dengan baik, karena di dalam musik itu ada makna yang terkandung tentang peran Keluarga. Nah, silakan ambil waktu diam sejenak sambil mendengarkan musik dan meresapkannya. Kupandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku menolak jauh teringat semua cerita orang Kalau ada yang mau sambil bersenandung, mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darimu. Tangisan mengkang dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup telah diberikan.
puisi Omnibus Law yang berjudul Dalam lagu itu ada ungkapan, ada kata-kata yang ditujukan kepada seorang ibu. Jadi ceritanya dalam lagu tersebut itu menceritakan bagaimana seseorang itu diperlakukan oleh seorang ibu dari kecil. Dia ditimang-timang, dia disanjung-sanjung, dia dirawat. Nah, dari lirik lagu itu dapat kita menemukan peran ibu dalam pertumbuhan anaknya. Ya. Coba kalau seandainya tidak ada yang merawat kamu, ayah dan ibu, apakah anda semua yang sekarang duduk di sini bisa menjadi sebesar ini? Tidak Pak. Bisa menjadi sepintar ini? Tidak Pak. Tidak ya? Saya kira tidak. Ya kan ada putus? Tidak. Saya kira tidak akan. Tetapi berkat ibu, maka kamu bisa sampai pada posisi sekarang ini. Di kelas 7 SMP Negeri 2 Sidoarjo. Paham ya? Nah baik. Ada beberapa tugas yang harus kamu jawab setelah mendengarkan lagu kita tadi. Yang pertama, yang dilakukan oleh keluarga demi perkembangan guru. Apa yang dilakukan oleh keluarga demi perkembangan guru? Nah itu silakan ditulis dalam kertas itu ya. Oke, silakan ditulis. Waktu mengerjakannya 5 menit. Kerjasama di dalam kelompok ya. Nanti setelah dikerjakan, belum kita presentasikan, tapi kita akan mengundang satu teman kita untuk menceritakan pengalaman dalam hidupnya di dalam keluarga. Mana peran orang tua di dalam keluarganya, ayah dan ibunya bagaimana, adik-adiknya bagaimana, atau ada pengalaman khusus yang dia ingat sampai saat ini. Oke, cukup. Sudah selesai? Oke, baik. Sebelum kita presentasikan, kita dengarkan dulu pengalaman dari teman kita. Maka kita mengundang teman kita Farida untuk menyampaikan pengalamannya. Silakan, Farida. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu masih kecil. Ketika ibu pergi ke ladang, tanpa sepengetahuan ibu, saya mengikutinya dari belakang. Lalu di tengah jalan saya melihat seekor ular dan saya terlari karena ketakutan dengan ular itu. Saya akan jatuh dan menangis. Ibu mendengar bahwa saya sedang menangis, ibu langsung datang melindungi saya. Ketika ibu sudah dekat, ibu melihat bahwa kaki saya sudah terluka karena jatuh. Ibu akan segera mencari obatnya dan langsung diobatinya. Kami pun tidak jadi pergi ke ladang karena hatiku sudah sakit. Kami langsung pulang ke rumah. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Baik. Nah, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk menuliskan harapanmu terhadap orang tuamu, terhadap keluarga. Lalu juga yang kedua,
menuliskan harapanmu terhadap orang tuamu, terhadap keluargamu, bapak, ibu, kakak dan adik. Ya, silakan dituliskan di dalam kertas kerja kelompoknya, disatukan dengan tugas yang pertama, tugas yang kedua, tugas yang ketiga ini disatukan dia di dalam kertas satu lembar, lalu nanti kita akan mempresentasikannya. Ya. Nah, baik, kalau kamu dalam diskusi, silakan mendiskusikannya dengan baik ya, saling mendengarkan arahan atau pendapat teman, saling menghargai pendapat teman. Silakan berbicara, boleh berkomunikasi, ya, boleh berkomunikasi ya. Ya, jangan seperti orang bisu. Kalau diajak berkomunikasi, kamu tidak mau berkomunikasi, tapi kalau diajak diam, lalu kamu itu namanya tidak bagus. Sudah? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat cuplikan video singkat tentang kehidupan seorang anak pada keluarga. Dilihat saja, tidak usah Bapak ceritakan. Nanti kalau Bapak ceritakan, tidak perlu kamu nonton, ya kan? Jadi baik, dilihat saja. Baik. Jangan kesini kayak, tapi mau merekamkan nanti baik-baik kamu kan ini. Johan, murah. Kamu ngerti gak sih perasaanku? Kamu bisa hidupin dia.
Apaan sih Bapak ini? Habis apa nih maksudnya? Koordinasi. Oke. Nah, kita sudah menyaksikan tadi video singkat tentang tentang anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya. iya tentang anak yang tidak bersyukur dengan keadaan orang tuanya. Bisa dilihat di situ. Salah satu contohnya dia tidak bersyukur terhadap keadaan orang tuanya apa? Bukti bahwa seorang itu tidak bersyukur terhadap keadaan orang tuanya dapat kita lihat dari apa? Dia makanan yang diberikan oleh ayahnya. Iya, dia membuat makanan dan diberikan oleh Ya. Nah sekarang setelah menonton video itu tadi, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ini tugas kelompoknya. Yang pertama, ada berapa tokoh utama yang ada di video itu. Lalu yang kedua, bagaimana karakter para tokoh itu. Nah yang ketiga, bagaimana kesanmu terhadap tokoh-tokoh di dalam video itu. Dan yang keempat, pesan apa yang mau disampaikan dari video tadi. Silakan dikerjakan di dalam kelompok, berdiskusi, beraktivitas, ya, jangan berdiskusi sendiri, tapi berdiskusi dalam kelompok. Pagobura, ya, berbicara. Paham itu saya bilang, dua bilang. Nah, berbicara harus semua perhatikan pendapat temannya ya. Jangan hanya satu orang saja yang berikan jawaban. Tapi yang teman-temannya yang lain juga harus mendukung atau memberikan jawaban. Yang menjawab yang tadi itu yang harus harus bisa disatukan. Penilaian. Kesan itu penilaian. Ada yang kurang mengerti dengan pertanyaannya? Ya? Ngerti ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, begini cara atau prosedur untuk presentasinya. Semua hasil kerja tadi di dalam kelompok, mulai dari tugas yang pertama, ya, Pak. Tugas pertama, tugas yang kedua, tugas yang ketiga, dan sampai pada kelompok ini, silakan dirampungkan dia di dalam satu kertas, paham? Dirampungkan dia di dalam satu kertas, lalu itulah yang akan dibacakan kepada kita ya. Itu yang akan dibacakan di dalam kelompok. Paham? Oke, silakan dirampungkan dia di dalam satu kertas dan kelompok ya. Nah, nanti akan dibacakan
atau dipresentasikan. Oke, sudah ya? Saya kira sudah. Maksudnya dari tugas yang lain yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah dijawab dan sudah dirangkum. Nah sekarang Bapak memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil kerja diskusinya di dalam kelompok. Boleh siapa duluan yang boleh mau untuk menyampaikan? Dua, silakan kelompok dua. Silakan. Kelompok tiga, silakan. Yang dilakukan oleh keluargaku demi perkembangan diriku. Jangan kuat suaranya, yang kuat. Yang dilakukan oleh keluargaku demi perkembangan diriku. Kakak menemani saya belajar dan membantu menyelesaikan tugas. 2. Harapanku terhadap kakak untuk menjadi anak yang pintar, menolong sesama teman, serta mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Harapan mereka terhadap perkembangan diriku. Kakak untuk menjadi orang yang baik, selalu berdoa kepada Tuhan. Yuk. Di dalam video tadi, ada dua tokoh pemeran utama, Ada yaitu dua. seorang anak dan ayah. Karakter para tokoh tersebut adalah seorang anak tidak menghargai pemberian orang tua, Jason kurang menghargai orang tuanya. Jason seharusnya seorang anak bersikap sopan, menghargai dan menghormati orang tua, dan apapun yang diberikan orang tua harus diterima apa adanya. Ya, Pak. Oke, baik, beri tepuk tangan. Kelompok lagi yang bisa? Kelompok siapa lagi yang mau? Oke, kelompok dua, silakan. Biar saya mencari kakak untuk diriku, biar ibu bersama anakku setiap hari, dan kakak menemaniku untuk belajar, dan adik dengan untuk bermain. Ya. Harapan itu terhadap diriku. Semoga saya belajar dengan baik, menjadi anak yang sopan terhadap sesama, dan semoga selalu berjuang. Harapan itu terhadap ibu. Semoga ibu sehat selalu dan diberi umur panjang. Di dalam video tersebut ada dua orang tokoh utama, yaitu seorang anak dan seorang ayah. Ya. Yang keras suaranya nak, yang keras. Karakter di dalam video tersebut adalah seorang ayah dan baik, seorang anak berkarakter kurang menghargai penghasilan orang tua. Kesanku terhadap video tersebut, anak tidak menghargai penghasilan dan pemberian orang tua. Ya. Kesanku di dalam video tersebut, kita sebagai seorang anak harus menghargai pemberian orang tua dan berterima kasih dengan orang tua. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran kita dengan memberikan atau merangkum beberapa penekanan, yaitu yang pertama, walaupun kita atau kalian sekarang masih di bangku SMP, ya, jadi tidak semua orang tua dan anggota yang lain lakukan di dalam perkembangan diri kita bisa kita ingat. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ingat yang bisa dilakukan oleh keluarga terhadap kita. Nah, lalu sesungguhnya semua anggota keluarga itu sebenarnya turut membantu, ya, perkembangan diri kita itu. Tapi mempunyai peran yang berbeda. Ya, biasanya berbeda dan sekaligus
yang dilakukan itu tidak sama. Pasti ada yang lebih sulit, ada yang lebih gampang. Nah, misalnya mungkin adikmu hanya memberi kamu jajan, ya, hanya memberi kamu jajan gula-gula yang kecil, 1 bungkus. Tetapi apa maknanya itu? Maknanya itu adalah menunjukkan ada tindakan saling berbagi di dalam keluarga. Itulah peran seorang adik dalam perkembanganmu, mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Lalu kakakmu mungkin membuat engkau jengkel, ya kan? Membuat engkau marah, ya kan? Tapi bukan berarti tidak ada artinya. Dalam hal ini mengajarkan kepadamu untuk apa? Sabar. Mengajarkan kepada kita untuk sabar. Ayah misalnya meninggalkan kamu di rumah sendirian untuk pergi mencari nafkah atau pergi ke ladang seperti sama si Farida tadi. Ibunya pergi ke ladang tapi si Farida tinggal di rumah. Nah, di belakangnya dia pergi. Orang tua yang meninggalkan kita di rumah bukan berarti mereka membiarkan kita, tapi ada nilainya. Apa nilainya? Supaya kita berusaha untuk mandiri. Jadi jangan tergantung kepada ayah dan ibu kita lagi. Apalagi kita sudah besar, ya. Apalagi kita sudah SMP. Mestinya kita sudah mandiri dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Oke, paham itu ya? Nah, baik, lanjut. Nah, yang paling terasa peran dalam keluarga itu adalah orang tua. Ayah kita dan ibu kita. Ayah berusaha membanting tulang, ya kan? Bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga. Ibu berusaha untuk merawat anak-anaknya, memandikan, memasak makanannya, memelihara anggota keluarga di rumah kalau ada yang sakit dan lain sebagainya. Itulah peran ibu. Bukan berarti ayah tidak berperan dalam mengembangkan diri di rumah, mengembangkan diri kita di rumah, tidak. Tapi lebih fokus kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, siap ya? Selesai ya? Nah, baik. Terakhir Bapak akan memberikan pertanyaan asesmen akhir yang akan menjadi metode untuk mencek keberhasilan pembelajaran kita ini. Apa peran keluarga, ayah dan ibu dalam perkembangan? Ya, Farida. Ayah melatih kita berjalan, Ya. kita bersopan terhadap sesama, melatih kita berbicara dan lain sebagainya. Oh, lain-lain sebagainya ya. Oke, baik. Ada lagi yang menambahkan? Oke, siapa namanya? Ya. Yang keras Bapak jadi Orang tua tidak hanya memberi makan untuk tubuh, tetapi juga menyenangkan. Nah, yang kedua, sebutkan bukti bahwa seorang tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam berkat peran keluarga. Coba sebutkan dua saja.
Siapa yang bisa? Oke, si Marida. Bisa berdoa sendiri, bisa mencuci sendiri, bisa makan sendiri. Bisa berdoa sendiri, bisa mencuci sendiri, bisa makan sendiri. Ya, oke, baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Rekento. Bisa belajar sendiri, bisa makan sendiri. Bisa belajar sendiri, bisa makan sendiri, bisa pergi ke gereja sendiri. Ya, oke, cukup. Nomor 3. Nah, ini membuat doa sendiri untuk ungkapan syukur terhadap orang tua. Oke. Nah, kita melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini ada bahan refleksi kita. Baik, maka Bapak akan memberikan beberapa refleksi. Yang pertama, bahwa mungkin kita yang tersisa hanya ibu dan ayah kita, itu yang tersisa hanya ayah. Atau mungkin saja yang tersisa itu hanya Ibu. ya kan? Bayangkan wajahnya. Yang pertama. Lalu ketika kita kecil, ayah dan ibu kita itu merawat kita ya. Bayangkan waktu kita masih kecil, masih bayi, siapa yang membersihkan kotoran kita? Ibu. Pada saat ibu sedang tidur, kita Nangis. apakah ibu membiarkan diri kita? Tidak. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita itu tadi ya. Maka kita sudah melewati asesmen akhir dan refleksi. Doa tadi sudah, doa itu merupakan bukti bahwa kamu mampu untuk menyelesaikan materi pembelajaran ini. Nah, akhirnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita bertepuk tangan dulu. Kita siapa yang bersedia untuk menutup doa kita? Siapa? Safira. Oh, Safira. Oke, Safira. Silakan Safira. Doa.